Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai akuntansi pajak atas sewa guna usaha dengan dosen pengampu Ibu Sondang Aida Sidalai, SIMSI. Baiklah, pada materi pembahasan kami pada materi akuntansi pajak sewa guna usaha ada 8. Yang pertama, pengertian sewa guna usaha atau leasing. Kedua, pihak yang terlibat dalam leasing. Ketiga, proses dan mekanisme transaksi leasing. Keempat, keunggulan pembiayaan leasing. Kelima, penggolongan perusahaan leasing. Keenam, jenis-jenis pembiayaan leasing. Ketujuh, perlakuan pajak atas leasing. Dan kelapan, pencatatan akuntansi leasing. Pada materi pertama, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator kepada saya. Materi pertama yaitu tentang pengertian sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha menurut Financial Accounting Standard Board nomor 13, leasing adalah kesepakatan antara lessor, si pihak menyewakan, dan lessee, si penyewa. Dalam kesepakatan tersebut terdapat persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang dimilikinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor kepada lessee. Selama periode tersebut, lessee dituntut untuk membayar uang sewa dan kompensasi lain atau bunga kepada lessor. Lamanya jangka waktu suatu perjanjian tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pengertian sewa guna usaha menurut standar akuntansi keuangan, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau untuk memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Materi yang kedua itu tentang pihak yang terlibat dalam leasing atau pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha. Dalam tiap proses perjanjian leasing, setidaknya mengikuti 4 pihak yang bersangkutan yang terdiri dari lessee, lessor, supplier, serta bank atau pemberi kredit. Setiap pihak itu memiliki perannya sendiri-sendiri yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lessee. Lessee merupakan perusahaan maupun pihak yang menerima pembiayaan berwujud barang modal dari pemberi leasing. Lessee yang berkenan dengan financial leases biasanya ingin mencari pembiayaan berbentuk peralatan di mana untuk pembayarannya berbentuk cicilan atau dibayar secara bertahap. Di akhir perjanjian, lessee punya opsi atau hak membeli barang atau peralatan itu di mana harga yang dihitung sesuai nilai sisa. Sementara untuk operasi lessee bisa mencukupi kebutuhan peralatan maupun tenaga operator sekaligus pemeliharaan alat itu namun tak menanggung dari kerusakan peralatan. Yang kedua ada lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak menyediakan fasilitas pembiayaan pihak lessee berwujud barang modal. Lessor yang berkenan dengan financial leasing tujuannya yaitu untuk memperoleh kembali dana yang sudah dikeluarkan dan menandai pengadaan barang modal sekaligus memperoleh laba. Sementara kaitannya dengan operating lessee, pihak lessor memiliki tujuan memperoleh laba dari pengadaan barang ataupun pemberian beberapa jasa yang menyangkut perawatan atau pengoperasian barang modal itu. Yang ketiga itu ada supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan atau menyiapkan barang yang akan dijual ke lessee namun dibayar cash oleh lessor. Untuk yang berkenan dengan financial leasing, supplier akan memberikan barang modal itu ke lessee tanpa melibatkan lessor selaku pihak yang menyediakan pembiayaan. Namun, untuk mekanisme operasi lessee, pihak supplier akan menjual barang modal itu langsung ke lessor di mana pembayarannya akan disesuaikan dengan perjanjian antar keduanya. Misalnya akan dibayarkan secara tunai ataupun secara cicilan. Yang
itu ada bank. Meski tak terlihat langsung pada sebuah perjanjian di dalam leasing, bank memainkan andil penting untuk penyediaan dana ke lessor. Itu khususnya pada skema leverage leasing yang mana asal dana pembiayaan yang dimilikinya lessor didapatkan dari pinjaman bank. Supplier pun bisa saja mendapatkan pinjaman dari bank dan mendapatkan barang modal di mana selanjutnya akan dijual ke lessor atau ke lessee. Dari yang ketiga atau yang C, proses dan mekanisme transaksi lessee. Adapun penjelasan gambarnya itu, angka yang pertama, lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan moral jual atas barang yang akan di-lease. Yang kedua, lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta leasing quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Angka yang 3 itu lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang-barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Angka yang 4 itu penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa lessee, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, pajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa, dan juga lain sebagainya. Angka yang 5 itu pengiriman order balik kepada supplier sertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Angka yang ke-6, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya, lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar diserahkan kepada supplier. Angka yang ke-7, penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang yang lainnya. Yang ke-8, ada pembayaran oleh lessor kepada supplier. Yang ke-9 atau yang terakhir, pembayaran angsuran atau lessee payment secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah biaya serta bunganya. Yang keempat atau yang D itu ada materi tentang keunggulan pembiayaan leasing. Keunggulan dari pembiayaan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah fleksibilitas penanaman karena memungkinkan pendayagunaan investasi dana secara optimum. Yang kedua itu ada menghemat modal. Penggunaan sistem leasing memungkinkan lessee menghemat modal kerja. Untuk memulai usaha, lessee itu tidak perlu menyediakan dana dalam jangka waktu besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Pemanfaatan sistem leasing memungkinkan pihak lessee menghemat modal kerja karena untuk memulai produksinya, lessee tidak harus menyediakan barang dalam jumlah besar untuk membeli mesin dan membeli yang lain sebagainya. Yang ketiga itu resiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operasi lessee terhadap resiko keusangan sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Yang keempat, ada dalam keadaan yang serba tidak menentu. Operasi leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan sehingga lessee itu tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin saja terjadi. Kelima itu ada menciptakan keuntungan dan pengaruh inflasi. Pembayaran sewa bersifat tetap dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, nilai real sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian. Yang keenam itu menguntungkan arus kas. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana kas karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti bagi pendapatan leasing. Yang ketujuh,
itu ada kemudahan penyusunan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan memudahkan dalam penyusunan anggaran tahunan lesi yang dapat memilih cara pembayarannya, sewa secara bulanan atau kesepakatan lainnya, di samping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau mengambang. Yang selanjutnya atau materi yang kelima itu adalah penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada independent leasing company. Perusahaan leasing ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan independent leasing company berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leasing. Perusahaan dapat membeli dari berbagai supplier atau produsen kemudian dilesi pada pemakai. Contohnya itu Adira, WOM, SOF atau Summit Auto Finish dan FIF, Federal International Finish Honda. Yang kedua itu adalah ada captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini itu dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan two-party lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan perusahaan anak atau subsidiari, dan pihak kedua adalah lesi atau pemakai barang. Contohnya captive lessor itu ada ACC atau Astra Credit Company, ada BAF, Nissan Auto Finish Yamaha, Indomobil Finish Suzuki. Yang ketiga itu ada lease broker atau purchaser. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau purchaser. Broker leasing ini itu berfungsi untuk mempertemukan calon lesi dengan pihak lessor yang membutuhkan sesuatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau tidak memiliki peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan lease broker ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasingnya tergantung apa yang dibutuhkan dalam satu transaksi leasing. Contoh dari lease broker atau purchaser ini ada Era, ada Mentari, ada Red White, Columbia, dan Columbus. Dan selanjutnya atau materi yang F atau materi yang keenam itu ada jenis sewa guna usaha. Jenis sewa yang digunakan dalam SAK nomor 30 tahun 2009 berdasarkan atas sejauh mana risiko dan yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor dan lesi. Secara umum, sewa mempunyai 2 jenis dasar seperti yang disampaikan dalam SAK nomor 30 yang dimaksud, yaitu yang pertama ada sewa pembiayaan atau finance leasing. Sewa pembiayaan atau finance leasing merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik dapat dialihkan dan juga tidak dapat dialihkan. Pada sewa pembiayaan, perusahaan sewa atau lessor merupakan pihak yang membebani penyediaan barang modal. Penyewa atau lesi itu umumnya memiliki barang modal yang dibutuhkan atas nama perusahaan sewa sebagai pemilik modal, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa. Selama masa sewa, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah nilai sisa atau residual value. Bila ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan beban barang modal yang dibebani serta bunganya yang merupakan pendapatan bagi perusahaan sewa guna usaha. Yang kedua itu ada sewa operasi atau operasional leasing. Sewa operasi atau operasional leasing yaitu sewa selain sewa pembiayaan. Pada sewa operasi atau operasional leasing, perusahaan sewa atau lessor itu membeli barang modal dan disewakan kepada penyewa guna usaha atau leasing. Dalam jumlah seluruh pembayaran sewa berkala dalam sewa operasi itu tidak mencakup jumlah beban yang dikeluarkan untuk
jenis pembiayaan sewa guna usaha. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Elizabeth yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan saya bawakan, yaitu perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Pasal 3 KMK 1969, KMK 01/1991. 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga barang, perolehan barang modal, dan keuntungan lesor. 2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH 1984 pasal 5 KMK 1169 KMK 01/1991. Ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Kriteria sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Pasal 4 KMK 1169, KMK 01/1991. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor atau harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor lebih besar dari jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Perlakuan PPH antara sewa guna usaha dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Keterangan financial leasing atau hak opsi. Pembayaran angsuran SGU atau pokok tambah bunga. Pada leasing wajib pajak tidak memungut PPH pasal 23. Pada lesor, angsuran dan objek pajak. Keterangan finance leasing atau hak opsi penyusutan. Pada lesi tidak dapat menyusutkan sampai saat lesi menggunakan hak opsi untuk membeli. Setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut, lesi dapat menyusutkan dan dasar penyusutan menggunakan residual value barang modal yang bersangkutan. Pada lesor tidak dapat menyusulkan atau karena statusnya sudah dijual. Kemudian keterangan operation lease atau tanpa hak opsi. Pembayaran SGU pada lesi memungut PPH pasal 23 atau pasal 4 ayat 2 PP nomor 5 tahun 2002 yang terutang kepada lesor, sedangkan lesor objek PPH atau dipotong oleh lesi. Keterangan operation lease atau tanpa hak opsi penyusutan pada lesi tidak dapat menyusutkan, sedangkan pada lesor dapat menyusutkan atau masih milik lesor. Terima kasih saudara semua. Saya oleh saudara materi berikutnya, yaitu contoh soal akuntansi pajak sewa guna usaha, yang dimana kami sudah menyediakan ada 2 contoh soal yang akan dibahas nantinya, yaitu soal yang pertama, diketahui PT Retnovet menyewakan truk kepada PT Joy tanggal 1 Januari 2020. Mereka melakukan transaksi finansial lease
sebuah truk senilai 120 juta. Nilai aset residu diperkirakan 30 juta dengan jangka waktu sewa 5 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun dan umur ekonomis aktifanya 8 tahun. Kemudian soal yang kedua, PT Red Velvet melakukan operating lease untuk mesin produksi dari PT Dream selama setahun. Manfaat mesin tersebut adalah 3 tahun dengan nilai sewa sebesar 45 juta per tahunnya. Perhitungan pajak leasing untuk transaksi ini adalah baik, itulah contoh soal yang akan kami bahas selanjutnya. Kita akan membahas soal dari satu, yaitu dimana penyelesaiannya. Pertama, kita harus mencari nilai aktiva per bulan, yaitu diambil di rumusnya dicari dengan nilai sewa dibagi dengan jangka waktu sewa. Nah, disebutkan tadi kan nilai sewanya itu 120 juta, kemudian jangka waktu sewanya itu 60 bulan. Jadi 120 juta dibagi 60 bulan hasilnya 2 juta per bulan. Kemudian yang kedua, kita harus mencari bunga per tahunnya, yaitu dicari dari nilai sewa dikali tingkat bunga per tahun. Nah, nilai sewanya kan 120 juta, kemudian tingkat bunga per tahunnya itu 10%. Jadi 120 juta dikali 10% per 12, yaitu hasilnya 1 juta. Yang ketiga, kita harus mencari penyusutan dari aset yang disewa gunakan, yaitu dia diambil dari nilai sewa dikurang nilai aset residu dibagi dengan jangka waktu sewa. Nah, hasilnya 120 juta dikurang 30 juta dibagi 60, yaitu hasilnya 1.500.000. Baik, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana penyelesaian dari soal nomor 1. Jadi sekarang kita akan mengetahui bagaimana pencatatan jurnal akuntansinya. Jadi pencatatan jurnal ini ada dua. Yang pertama pencatatan jurnal oleh list, dan yang kedua pencatatan jurnal oleh lison. Yang pertama kita akan melihat bagaimana pencatatan jurnal akuntansi di list atau PT Joy, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu jurnal pada awal perjanjian, di mana jurnalnya ada aset list di debit 120 juta, pada utang list 120 juta di kredit. Nah, untuk jurnal pembayaran sewa pertama, yaitu pada 1 Januari 2020, jurnalnya adalah utang list di debit 2 juta, utang bunga 1 juta di debit, pada kas 3 juta di kredit. Nah, untuk penyusutan aset, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, beban depresiasi 1.500.000 di debit, pada akumulasi depresiasi 1.500.000 di kredit. Nah, pencatatan jurnal akuntansi selanjutnya yaitu pencatatan jurnal akuntansi di Lesor atau pada PT Red Velvet, yaitu jurnal pada awal perjanjian. Pada tanggal 1 Januari 2020 ditulis piutang sewa pembayaran 120 juta di debit, pada aset sewa 120 juta di kredit. Nah, kemudian untuk jurnal pembayaran sewa pertama, yaitu pada 1 Januari 2020, kas 3 juta di debit, pada piutang sewa pembayaran 2 juta di kredit, dan pendapatan bunga sewa 1 juta di kredit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang kedua, yaitu kita harus mencari utang PPh pasal 23 untuk PT Red Velvet, karena ini merupakan pencatatan sewa guna usaha dengan metode operating lease. Jadi pada utang PPh pasal 23 itu dikalikan 2% pada sewanya, yaitu 2% dikali 45 juta, hasilnya 900.000. Yang kedua, kita harus mencari beban sewa mesin, yaitu dari 45 juta dibagi 12, hasilnya 3.750.000 per bulan. Baik, pada financial list dan operating list ada dua pencatatan jurnal akuntansi, yaitu di pencatatan jurnal di list dan pencatatan jurnal di lesor. Nah, pada contoh soal ini kita akan melihat bagaimana
pencatatan jurnal akuntansi di list atau PT Red Velvet, yaitu jurnal pada saat transaksi. Jurnalnya adalah beban sewa 3.750.000 di debit dan sewa dibayar di muka 41.250.000 di debit. Pada kas 44.100.000 di kredit dan utang PPh pasal 23 900.000 di kredit. Nah, jurnal pada saat PT Red Velvet membayar PPh pasal 23, yaitu jurnalnya utang PPh pasal 23 900.000 di debit, pada kas 900.000 di kredit. Baik, materi yang terakhir adalah pencatatan jurnal akuntansi di lesson atau pada PT TRIP pada metode operating list, yaitu jurnal pada saat menerima pembayaran sewa, di mana jurnalnya adalah kas 44.100.000 di debit dan PPh pasal 23 dibayar di muka 900.000 di debit, pada pendapatan sewa 3.750.000 di kredit dan pendapatan sewa dibayar di muka 41.250.000 di kredit. Yang kedua yaitu jurnal pada saat penyusutan mesin setelah 1 tahun, yaitu beban penyusutan 45 juta di debit, pada akumulasi beban penyusutan di kredit 45 juta. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Octavia. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami sampaikan pada materi kami hari ini yaitu leasing merupakan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antar lessor atau perusahaan leasing dengan lessee atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Dalam setiap proses perjanjian leasing, setidaknya mengikut sertakan 4 pihak yang bersangkutan, terdiri dari lessee, lessor, supplier, serta bank atau pemberi kredit. Nah, dalam pencatatan akuntansi pajak sewa guna usaha terdapat 2 jenis pencatatan, yaitu finance leasing dan operation leasing. Baiklah, sekian dari pemaparan presentasi kelompok kami tentang akuntansi pajak sewa guna usaha. Jika ada kesalahan, kami mohon minta maaf. Kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.